Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, pada pelajaran fikih kali ini langsung saja kita buka bukunya. Kita buka halaman yang kedua, yaitu pelajaran pertama mengenai mengulang materi pelajaran kelas 3. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulang pelajaran yang telah kalian dapatkan pada semester sebelumnya. Baik, langsung saja kita lihat ke materi. Di sini kita akan kembali mengulang pelajaran tentang istinja dan istijmar. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya istinja dan istijmar ini adalah dua cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci untuk membersihkan, mensucikan tempat keluarnya kencing dan juga tempat keluarnya kotoran. Jadi tatkala kita telah selesai BAB atau buang air besar atau telah selesai BAK, maka diwajibkan kita untuk mensucikannya, membersihkannya tempat keluar BAB dan BAK tersebut dengan dua cara ini. Bisa dengan istinja, bisa dengan istijmar. Lalu apakah yang dimaksud dengan istinja dan istijmar? Apakah perbedaannya? Kita lihat. Istinja ialah membersihkan tempat keluarnya kencing dan kotoran dengan menggunakan air. Jadi tatkala kalian telah selesai BAB, buang air besar, atau BAK, buang air kecil, kemudian kalian membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut menggunakan air, dengan menggunakan air, maka itulah yang disebut dengan istinja. Lalu apa yang dimaksud dengan istijmar? Istijmar ialah membersihkan tempat keluarnya kencing dan kotoran dengan menggunakan batu, kertas, kayu, kain, atau tisu. Jadi tatkala kalian telah selesai BAB, buang air besar atau BAK, buang air kecil. Nah, untuk membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut, ketika kalian mau membersihkannya tidak mendapatkan air, lalu kalian membersihkannya dengan menggunakan batu, atau kertas, atau kayu, kain, atau menggunakan tisu, maka membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut selain menggunakan air, maka itu yang dinamakan dengan istijmar. Jadi yang dicontohkan di sini, yang diperbolehkan untuk membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK, yang dicontohkan di sini bisa berupa batu, bisa berupa kertas, bisa berupa kayu, bisa berupa kain, atau tisu. Itulah perbedaan antara istinja dan istijmar. Istinja membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK menggunakan air, sedangkan istijmar membersihkan tempat keluarnya BAK dan BAB dengan menggunakan selain air, yaitu berupa batu, kertas, kayu, kain, atau tisu. Sini dikatakan di bawahnya, kita lihat
Istijmar boleh dilakukan dengan benda yang bersih. Jadi kalau kita menggunakan batu, maka ambillah batu yang bersih. Demikian pula kertas, kayu, kain, dan tisu. Gunakanlah barang tersebut barang yang bersih. Kemudian suci, yaitu tidak najis. Tidak menggunakan batu yang najis, tidak menggunakan kertas yang najis. Demikian pula kayu, kain, dan tisu. Jika digunakan untuk beristijmar, harus menggunakannya yang suci. Dan juga benda-benda tersebut atau benda-benda yang lainnya yang kita gunakan untuk istijmar adalah benda yang termasuk mubah. Mubah itu adalah boleh dipergunakan untuk istijmar. Bukan benda-benda yang diharamkan untuk digunakan untuk istijmar. Apakah ada benda-benda yang tidak dibolehkan untuk digunakan untuk istijmar? Nah, untuk itu kita lihat di bawahnya, penjelasan yang ada di bawahnya. Di sini disebutkan istijmar tidak boleh dilakukan dengan benda-benda berikut. Jadi ada benda-benda yang tidak boleh digunakan oleh kita untuk beristijmar, untuk membersihkan tempat keluarnya BAK dan BAB tatkala kita telah selesai BAK dan BAB. Tidak boleh kita menggunakannya. Yang pertama, benda yang tidak boleh dipergunakan untuk istijmar adalah semua benda yang bertuliskan nama Allah. Baik benda itu berupa batu, kertas, kayu, kain atau tisu, atau apa saja benda yang padanya ada tulisan nama Allah. Maka jelas itu tidak diperbolehkan dipergunakan untuk istijmar. Yang kedua, benda yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh dipergunakan untuk istijmar adalah makanan. Makanan jenis apa saja, baik roti atau kerupuk atau yang lainnya, tidak boleh kita pergunakan untuk istijmar. Walaupun makanan tersebut misalkan kita tidak akan memakannya lagi. Akan tetapi tetap makanan tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membersihkan najis tempat keluarnya BAK dan BAB. Makanan tidak boleh dipergunakan untuk istijmar. Kemudian yang ketiga yang tidak diperbolehkan untuk digunakan istijmar adalah tulang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tulang itu adalah makanan kaum jin. Jadi tidak diperbolehkan kita menggunakan tulang tersebut lantaran dipergunakan untuk makanan jin. Sebagaimana kita tidak boleh menggunakan makanan kita untuk istijmar. Demikian pula tulang lantaran karena tulang tersebut termasuk makanan jin, tidak diperbolehkan kita menggunakannya untuk beristijmar. Kemudian yang keempat, yang tidak diperbolehkan untuk istijmar adalah kotoran binatang. Contohnya misalkan ketika kita akan beristijmar, kita menyangkanya itu adalah batu. Ketika kita akan menggunakannya, ternyata kita keliru, itu bukan batu. Akan tetapi kotoran binatang yang telah mengeras. Maka tidak boleh kita menggunakannya untuk beristijmar. Boleh jadi kotoran binatang tersebut, binatang yang tidak boleh kita makan. Sehingga kotoran binatang tersebut adalah benda yang najis. Sementara syarat diperbolehkannya suatu benda dipergunakan untuk istijmar adalah benda yang suci.
Tidak diperbolehkan kita menggunakan barang untuk beristijmar, untuk bersuci, menggunakan barang yang najis. Itulah 4 benda yang tidak boleh kita gunakan untuk beristijmar, yaitu benda apapun yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berupa makanan apa saja tidak boleh kita pergunakan untuk beristijmar. Demikian pula tulang dan juga kotoran binatang. Itu 4 benda yang tidak boleh kita pergunakan untuk beristijmar. Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat istijmar. Di sini sebutkan ada 4 syarat-syarat istijmar agar supaya toharoh kita adalah syah, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, syarat-syarat agar supaya istijmar itu syah dan bisa membersihkan, mensucikan tempat keluarnya BAB dan BAK. Yang pertama adalah benda yang digunakan adalah suci. Sebagaimana tadi telah disebutkan, suci di sini adalah bukan dari barang yang najis. Misalkan dari kulit babi misalkan, atau dari kulit anjing misalkan, itu adalah benda yang najis. Atau kayak seperti tadi, dari kotoran yang hewan dagingnya diharamkan, tidak dibolehkan untuk kita memakannya, maka otomatis benda tersebut atau kotoran tersebut najis, tidak boleh kita gunakan untuk istijmar. Kemudian mubah tersebut ya seperti tadi, bukan benda yang diharamkan untuk dipergunakan untuk istijmar, jadi diperbolehkan, seperti batu, kertas, kayu, kain, dan tisu adalah hal yang mubah, boleh kita gunakan untuk bersuci. Dan syarat istijmar itu benda yang kita gunakan bisa membersihkannya, bisa membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK. Jadi jangan menggunakan benda yang tidak bisa kita gunakan untuk membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK, tapi pergunakanlah benda yang bisa membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut. Itu syarat istijmar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengusap tempat keluarnya kencing atau kotoran tersebut sebanyak 3 kali atau lebih sampai bersih. Jadi kalau kita menggunakan batu misalkan, pergunakanlah 3 batu, atau pergunakanlah batu tersebut pada 3 sisi misalkan ya. Atau boleh kita menggunakannya dengan benda yang lebih banyak lagi, seperti hanya tisu misalkan, pergunakanlah 3 kali untuk membersihkannya atau lebih, agar supaya tempat keluarnya BAB dan BAK itu benar-benar bersih. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat istijmar, diperbolehkannya kita untuk beristijmar adalah kencing atau kotoran tidak kering sebelum diusap. Jadi diperintahkan tatkala kita telah BAB atau tatkala kita telah BAK, langsung kita bersihkan. Jikalau kita tidak mendapatkan air, dengan benda-benda yang diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi diharapkan di sini, sebelum kita BAB atau BAK, kita melihat dulu apakah tersedia air atau tidak.
Kalau tidak tersedia air, maka sebelum BAK dan BAB, kita persiapkan dulu benda-benda untuk membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut. Jangan sampai kita BAK atau BAB dulu, kemudian kita mencari air tidak ada, akhirnya kita mencari benda-benda untuk istijmar, menjadikan BAB dan bekas BAB dan BAK kita kering, sehingga tidak bisa dipergunakan, tidak bisa dibersihkan, tidak sah tatkala kencing dan kotoran bekas kita BAB dan BAK tersebut sudah kering. Jadi syarat-syarat istijmar tersebut adalah kencing dan kotoran tersebut tidak kering sebelum diusap. Ini perintah bahwasannya supaya kita cepat membersihkan tempat keluarnya BAB dan BAK tersebut. Setelah selesai kita BAK dan BAB, kemudian cepat kita membersihkannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, syarat-syarat istijmar adalah kencing atau kotoran tersebut tidak menyebar. Tidak menyebar kemana-mana ya. Kalau menyebar kemana-mana tentunya repot kita untuk membersihkannya. Harus banyak benda yang kita pergunakan. Bayangkan kalau misalkan menyebar kencing atau kotorannya, bagaimana kita menggunakan benda seperti batu membersihkannya. Harus banyak batu yang kita pergunakan. Harus banyak tisu misalkan kita pergunakan. Oleh karena itu, syarat istijmar yang keempat, kencing dan kotoran tersebut tidak menyebar kemana-mana. Terutama tidak menyebar ke badan kita yang lainnya. Tidak menyebar ke pakaian kita. Sehingga kalau tidak menyebar, memudahkan kita untuk membersihkannya. Kalau menyebar, agak sulit kita menyebarkannya, memerlukan waktu yang banyak, yang juga benda yang banyak pula. Demikianlah santri-santriku sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengulang materi pelajaran ketiga tentang istinja dan istijmar, kemudian benda-benda yang tidak boleh kita pergunakan untuk istijmar. Demikian pula kita mengetahui tentang syarat-syarat istijmar. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan kita kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan pada semester sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jikalau ada kurang memahami atau ada yang ditanyakan, bisa langsung pertanyakan lewat WA atau yang lainnya. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.